Halo para pendengar horor semua, selamat datang kembali di Malam Kelabu. Kali ini kita akan menceritakan tentang kisah yang berjudul Diikuti Kuntilanak. Dan kisah ini saya dapatkan dari beberapa aplikasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak dan dengarkan cerita ini. Kisahnya bermula ketika seorang pedagang bakso, kita sebut saja Kardi, tengah bekerja seperti biasa berkeliling kampung untuk menjajakan baksonya. Kisah ini dituliskan berdasarkan cerita pengalaman Kardi sendiri saat berjuang mencari uang demi menikahi wanita idamannya. Wajar saja jika seorang lelaki sangat bersemangat ketika memiliki niatan untuk menikahi wanita yang ia cintai. Demikian pula dengan Kardi yang sangat antusias dalam berjualan bakso untuk biaya pernikahannya kelak. Waktu itu hari Minggu malam Senin, di mana para penduduk kampung tempat Kardi biasa berkeliling berjualan bakso usai mengadakan pemilihan kepala desa. Menurut pengalamannya, setiap malam Senin dagangannya selalu laris manis. Sehingga di malam itu, Kardi sengaja membawa stok bakso lebih banyak dibandingkan hari-hari biasanya. Malam saja, selain kejar setoran, dia juga merasa perlu bekerja lebih keras lagi, agar segera bisa menikahi wanita idamannya sebelum dilamar orang lain. Namun sepertinya, harapan dan impian Kardi di malam itu tidak bisa kesampaian. Karena selain tidak terlihat warga yang berkumpul, malam itu suasana kampung, tempatnya berkeliling berjualan juga terlihat sangat sepi dibanding hari-hari sebelumnya. Lantas dia merasa kecewa dan beranggapan jika acara pemilihan ketua kampung atau kepala desa di siang tadi membuat semua warga merasa lelah dan capek, sehingga memilih untuk istirahat di rumah. Waktu telah menunjukkan pukul 9 malam. Belum semangkok bakso pun terjual di malam itu. Untuk sedikit melepas lelah, Kardi berhenti di bawah pohon randu, yang di sampingnya terdapat tiang dan lampu listrik sebagai penerang jalan. Sambil melepas lelah, Kardi memukul mangkok bakso secara bertahap agar suaranya terdengar oleh warga sekitar. 1 menit, 2 menit, hingga 10 menit berlalu, Kardi secara bertahap memukul mangkok baksonya. Namun masih tak ada seorang pun yang terlihat keluar rumah untuk menghampirinya. Ya sudahlah, kali aja malam ini memang bukan rezekiku, gumam Kardi dalam hatinya. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar olehnya suara angin gemuruh dari arah berlawanan dan seolah menerpa sekeliling tempat dia berhenti. Anehnya, meskipun terdengar suara angin kencang, namun ranting pepohonan termasuk pohon randu di sampingnya tak terlihat bergerak. Pengalaman mistis Kardi akhirnya diawali juga, di mana lampu penerang jalan yang berada di samping pohon randu mati secara mendadak. Dengan refleks, Kardi pun menengadahkan mukanya ke atas, seolah mencari apa gerangan yang membuat lampu itu mati. Saat ia menengadahkan wajahnya, itulah terlihat sosok hantu berpakaian putih yang sedang duduk di atas ranting pohon randu, tepat di atas kepalanya berdiri. Tanpa pikir panjang, Kardi pun bergegas mendorong gerobak baksonya untuk segera menyingkir dari tempat tersebut. Rasa kaget bercampur merinding, seolah semakin membuat Kardi ketakutan, beriringan dengan terciumnya aroma bangkai yang membuatnya mual. Perjalanan Kardi malam itu sepertinya belum selesai sampai di situ. Dia masih berkehendak kembali berkeliling kampung, meskipun dengan hati was-was dan gelisah atas kejadian yang barusan dialami. Meskipun Kardi menyadari jika yang dilihatnya tadi adalah penampakan sosok hantu kuntilanak, namun dia tidak memiliki pilihan lain kecuali kembali menjajakan dagangannya. Setelah sekitar 15 menit mendorong gerobaknya, akhirnya terlihat pembeli pertama memanggil dan menghampirinya. Sambil membuat bakso, Kardi menceritakan perihal kejadian yang barusan dialami.
yakni melihat sosok kuntilanak di pohon randu yang masih berada di kampung itu juga. Aneh dan kembali bikin merinding. Kala itu tiba-tiba tercium aroma wangi semerbak layaknya bunga melati yang tengah mekar. Singkat cerita, pembeli telah masuk kembali ke dalam rumah dan Kardi pun kembali mendorong gerobaknya sambil memukul-mukul mangkok sebagai pertanda seorang penjual bakso lewat. Tak lama kemudian, terdengar suara seorang wanita dari arah belakang, seolah meminta dirinya untuk berhenti. Namun begitu Kardi menolehkan wajahnya ke belakang, tak terlihat seorang pun yang ada di belakangnya. Kejadian ini sampai terulang sebanyak 3 kali. Dan pada panggilan terakhir, Kardi melihat sosok wanita yang tidak begitu dia kenal, berjalan mendekatinya dengan membawa mangkok. Kardi lantas berhenti, karena dia yakin wanita itu adalah seorang pembeli yang ingin membeli baksonya. Kardi pun menunggu pembeli itu, dan seperti biasa, dia menunduk ke bawah untuk membesarkan nyala kompor yang dia pakai, agar air tempat merebus mie segera mendidih. Seusai membesarkan nyala kompor, Kardi kembali berdiri dan menoleh ke arah wanita yang tadi memanggil dirinya. Namun apa yang terjadi? Dia mendapati sosok kuntilanak yang tadi tengah berdiri tepat di belakangnya. Saking takutnya, Kardi pun bergegas mendorong gerobaknya tanpa menghiraukan air rebusan itu bertumpahan. Baik, itulah seonggok kisah yang baru saja kita dengarkan bersama. Semoga dapat menghibur para pendengar yang ada di rumah maupun yang ada di seluruh penjuru bumi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas atau ketidakjelasan yang lainnya. Sampai berjumpa lagi di lain cerita, dan jangan lupa untuk beristirahat.